perkembangan manajemen. Sejarah perkembangan manajemen tidak jauh berbeda dengan perkembangan manusia itu sendiri. Artinya bahwa manajemen telah berlangsung sejak manusia itu berada di bumi ini. Seiring dengan perkembangan dan tuntutan manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, pada zaman purba atau zaman batu manusia juga menggunakan keterampilan dan keahlian untuk membuat alat-alat dari batu guna merealisasikan tujuan hidupnya. Manajemen kemudian berkembang sesuai dengan perkembangan keahlian serta pengetahuan dan keterampilan yang diperoleh oleh manusia itu. Kepengetahuan serta teknologi terus tumbuh dan berkembang, pertemuan itu sekaligus juga mengembangkan keterampilan manajemen umat manusia. Lalu di bawah ini menunjukkan sejarah perkembangan manajemen dari zaman dahulu sampai dengan perkembangan sekarang ini. Dua pionir dalam ilmu manajemen. Yang pertama Robert Owen, yang kedua Charles Babbage. Yang pertama Robert Owen. Ia adalah seorang manajer beberapa pabrik pemintal kapas di New Lanark, Skotlandia. Semenjak tahun 1800-an, dalam teorinya ia menekankan tentang peranan sumber daya manusia sebagai kunci keberhasilan perusahaan. Khususnya peranan jabatan manajer, kader, yang harus berfungsi sebagai reformis pembaru dalam manajemen sumber daya manusia ini. Robert Owen merintis manajemen ilmiah karena beliau digerakkan oleh kenyataan kondisi dan persyaratan kerja yang tidak memadai, di mana kondisi kerja sebelumnya dan kehidupan pada pekerja pada saat itu sangat buruk. Mempekerjakan anak-anak di bawah usia 5 tahun pada saat itu sudah umum berlaku. Standar waktu hari kerja sehari selama 13 jam sudah biasa terjadi. Oleh karena itu, Robert Owen memunculkan gagasan yang mengintrodusir tentang perbaikan kondisi dan persyaratan kerja seperti pengurangan standar hari kerja menjadi 10,5 jam. Yang kedua ada Charles Babbage. Ia adalah seorang profesor matematika yang telah banyak mencurahkan perhatiannya bagi cara-cara kerja di pabrik supaya lebih efisien. Ia percaya bahwa penerapan prinsip-prinsip ilmiah dalam proses kerja akan dapat meningkatkan produktivitas kerja dan dapat menekankan biaya-biaya. Babbage menganjurkan untuk mengadakan pembagian tenaga kerja dalam kaitannya dengan pembagian pekerjaan. Setiap pekerjaan dalam pabrik dapat dibagi-bagi menjadi bermacam-macam keterampilan. Akibatnya, setiap pekerja atau karyawan dapat dididik dalam suatu keterampilan khusus. Setiap pekerja hanya dituntut tanggung jawab khusus sebagian atau tertentu, sesuai dengan spesialisasinya dari semua bagian keseluruhan pabrik perusahaan. Dengan demikian, waktu dan biaya yang mahal dalam pelatihan pendidikan dapat ditekan dan proses pengulangan pekerjaan secara terus-menerus dapat mengakibatkan peningkatan keterampilan pekerja yang bersangkutan dan efisiensi dapat dicapai. Perspektif manajemen klasik. Perspektif manajemen klasik yang terdiri dari kelompok manajemen ilmiah dan administrasi telah memberikan kontribusi berharga bagi dunia manajemen dan memberikan dasar-dasar bagi pengembangan teori manajemen selanjutnya. Di antaranya, kontribusi yang berharga adalah mengenai spesialisasi pekerjaan, studi mengenai masa dan beban kerja, dan metode ilmiah mengenai kegiatan manajemen yang secara ringkas terrepresentasikan melalui apa yang kita kenal sebagai fungsi-fungsi manajemen. Prosedur dan birokrasi juga termasuk kontribusi berharga dari kelompok manajemen klasik ini. Akan tetapi, harus diakui salah satu kelemahan perspektif dari kelompok ini adalah bahwa mereka kurang memperhatikan aspek kemanusiaan sebagai salah satu aspek penting dalam organisasi. Aspek manusia yang tidak hanya dilihat dari faktor pemberian upah atau insentif, akan tetapi dari karakteristik kemanusiaan secara lebih menyeluruh, di mana manusia memiliki kebutuhan, motif, tujuan, dan perilaku yang berbeda-beda antara satu dengan lainnya. Kelompok manajemen ilmiah atau scientific. Di awal abad ke-20, produktivitas menjadi salah satu masalah terbesar yang dihadapi oleh organisasi bisnis. Bisnis pada saat itu sangat berkembang dan modal juga tersedia dengan mudah.
Akan tetapi output yang dihasilkan para pekerja, terutama yang memenuhi standar, tidak dapat memenuhi kebutuhan masyarakat. Fenomena ini menunjukkan bahwa produktivitas pekerja dalam menghasilkan output produk yang diperlukan oleh masyarakat yang rendah. Para manajer berusaha mencari jalan keluar untuk memperbaiki produktivitas kerja ini. Di antara ide yang telah dihasilkan adalah dengan meningkatkan produktivitas pekerja secara individual. Ide yang dihasilkan pada masa ini pada giliran berikutnya dikenal sebagai kelompok aliran manajemen saintifik atau scientific management. Dan di sini ada struktur kelompok manajemen ilmiah dan saintifik. Kelompok manajemen ilmiah yang memiliki pandangan bahwa peningkatan produktivitas organisasi dapat dicapai ketika produktivitas individu ditingkatkan. Kelompok manajemen administrasi melihat bahwa perubahan produktivitas tersebut harus dilakukan secara menyeluruh dalam sebuah organisasi. Perubahan produktivitas pekerja secara individual menurut kelompok ini tak akan berarti apa-apa jika faktor-faktor lain dalam organisasi secara keseluruhan tidak juga diperlihatkan dan dilakukan. Perubahan di antara kontributor kelompok ini adalah Henry Fayol, Lyndall Ulrich, and Max Weber. Fungsi-fungsi manajemen yang dikenalkan oleh Fayol. Kedua, ada perspektif manajemen perilaku. Sebagaimana dikemukakan di atas, salah satu kelemahan perspektif manajemen klasik adalah belum masuknya faktor manusia sebagai faktor penting dalam manajemen dan organisasi. Perspektif manajemen klasik lebih cenderung melihat organisasi sebagai sebuah mesin dan manusia sebagai tenaga kerja merupakan bensin atau komponen lain yang mendukung gerak dari mesin agar dapat bekerja dengan baik. Peran manajemen bagi kelompok manajemen klasik lebih kepada bagaimana manajer dapat melakukan kontrol agar kerja mesin tersebut tetap bekerja dengan baik. Tugas manajer bagi kelompok manajemen klasik adalah untuk melakukan kontrol atas para pekerja melalui standarisasi perilaku individu pekerja dan menyesuaikannya dengan mekanisme kerja organisasi secara keseluruhan. Yang ketiga ada perspektif manajemen kuantitatif. Kelompok ketiga dalam melakukan pendekatan studi manajemen adalah perspektif manajemen kuantitatif, yaitu perspektif yang mulai tumbuh dan berkembang setelah Perang Dunia Kedua. Dalam peperangan yang terkait dengan Amerika Serikat dan Inggris, para petinggi militer mereka memerlukan para pekerja pemerintah dan ilmuwan untuk memberikan masukan bagaimana agar penggunaan sumber daya militer dapat digunakan secara lebih efektif dan efisien. Perspektif kelompok ini melakukan adopsi pendekatan matematika dalam menjalankan prinsip-prinsip manajemen terdahulu, sebagaimana misalnya telah diperkenalkan oleh Frederick W. Taylor dan diterapkan dalam pengendalian bahan logistik militer Amerika. Setelah Perang Dunia berakhir, pendekatan kuantitatif ini juga dilakukan oleh perusahaan DuPont dan General Electric di antaranya untuk melakukan penentuan jumlah pekerja, penentuan lokasi perusahaan, hingga pengaturan, pegudangan, dan persediaan. Pada intinya, perspektif ini menekankan penggunaan teknik kuantitatif dalam setiap kegiatan manajemen. Di antaranya, konsep-konsep yang dikembangkan oleh kelompok ini adalah proses pengambilan keputusan, efektivitas, dan efisiensi. Secara ekonomis, model matematika hingga penggunaan alat bantu komputer dalam kegiatan manajemen. Di antara dua perspektif yang muncul dalam kelompok manajemen kuantitatif ini adalah perspektif manajemen sains dan manajemen operasi. Yang keempat ada teori manajemen kontemporer. Apa yang telah dihasilkan pada beberapa waktu lalu telah memberikan kontribusi berharga bagi perkembangan dunia manajemen, terutama aplikasi dalam organisasi. Pada dasarnya, ketiga kelompok pemikiran tersebut tidak sepenuhnya kontradiksi satu sama lain. Namun justru dengan kelebihan dan keterbatasannya dapat
dapat saling melengkapi pendekatan-pendekatan dalam manajemen sehingga ilmu manajemen menjadi kaya akan perspektif. Masing-masing perspektif memiliki konteksnya tersendiri atau dirumuskan berdasarkan situasi yang berbeda satu sama lainnya. A. Perspektif sistem dalam manajemen. Perspektif sistem merupakan salah satu konsep penting dalam ilmu manajemen kontemporer. Sistem didefinisikan sebagai kesatuan elemen-elemen dalam organisasi yang memiliki fungsinya masing-masing, terintegrasi satu sama lain secara menyeluruh dan melalui sebuah proses diarahkan untuk pencapaian suatu tujuan. Perspektif sistem dalam manajemen pada dasarnya berupaya untuk mewujudkan tujuan organisasi berupa output yang bermanfaat bagi lingkungan dengan melakukan proses transformasi dan faktor input yang juga diperoleh dari lingkungan. Dan ini adalah perspektif sistem dalam manajemen. B. Perspektif kontingensi dalam manajemen. Salah satu perspektif dalam manajemen yang juga cukup populer saat ini adalah perspektif kontingensi. Pendekatan seperti klasik, perilaku, dan kuantitatif dalam manajemen dapat dikatakan sebagai perspektif yang universal dalam manajemen karena memberikan semacam jalan yang tepat dan umum, one best and general way. Untuk melakukan kegiatan manajemen, pendekatan kontingensi justru merupakan kebalikannya. Pendekatan kontingensi memandang bahwa dikarenakan karakteristik organisasi berbeda dengan yang lainnya, maka pendekatan manajemen yang harus diberikan juga secara otomatis akan berbeda. Dari sisi kepemimpinan, misalnya dapat dikatakan bahwa pendekatan demokratis cukup baik untuk digunakan dalam sebuah organisasi, karena pendekatan demokratis memberikan kesempatan kepada semua orang dalam organisasi untuk dapat memberikan pandangan dan terlibat aktif dalam memberikan masukan bagi kemajuan organisasi.